Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti persiapan TKA yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bersama kakak di sini, Meutiana Risha, dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke, jadi kembali lagi adik-adik bersama kakak di sini untuk melanjutkan pembahasan terkait matematika tingkat lanjut untuk topik limit fungsi trigonometri. Nah, di video sebelumnya sudah ada juga sebagian yang kakak bahas terkait limit fungsi trigonometri. Dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan lebih lanjut terkait soal-soal yang biasa muncul di TKA untuk matematika lanjut khususnya pada topik limit fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini yang pertama sama ya, ini materi yang sama dengan yang kemarin untuk menentukan nilai limit. Itu bisa dengan menggunakan substitusi langsung, rumus dasar limit fungsi trigonometri, pemfaktoran dan menyederhanakan rumus trigonometri. Di pertemuan di video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa dari sini dan khusus pada sesi kali ini kita akan fokus ke pembahasan terkait menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan penyederhanaan dari rumus trigonometri itu sendiri. Oke, langsung saja kita lihat. Nah ini ya, kemarin kita juga sudah bahas sebagian terkait ini, terkait sudut-sudut istimewa yang adik-adik harus hafal atau pahami terkait pola-pola yang terbentuk dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, kemudian ini juga aturan dari rumus dasar trigonometri ya. Jadi akan banyak juga kita gunakan terkait rumus dasar trigonometri ini pada limit fungsi untuk trigonometri itu. Jadi sebenarnya untuk pembahasan trigonometri itu sendiri, itu ada pembahasan tersendiri yang bisa adik-adik lihat di video-video lain yang ada di laman Disdik ya, adik-adik Smart School. Nah, pada sesi kali ini kakak hanya fokus untuk membahas terkait limit fungsi dari trigonometri itu sendiri saja. Jadi untuk rumus-rumus dari trigonometrinya itu kakak sudah tampilkan yang seperti ini. Terkait pembahasan lanjutnya bisa lihat di video lainnya, oke? Nah, kemudian di sini juga ada terkait penyederhanaan rumus dasar dari trigonometri. Di sini ada identitas. Identitas trigonometri ini juga ada ya di pembahasan trigonometri itu sendiri. Di sini ada identitas trigonometri, ada rumus trigonometri ini. Ini dari persamaan-persamaan yang nantinya bisa kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi trigonometri pada limit. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian ini kita lanjut, kita coba langsung masuk ke pembahasan soalnya. Sini yang pertama. Di sini kita punya limit X menuju 0 dari 1 kurang cos X per 2X sin X. Nah, ini kita punya limit fungsi trigonometri dengan bentuk seperti ini. Maka ini bisa kita pakai identitas trigonometri yang sebelumnya kakak sudah tampilkan. Di sini juga kakak sudah tampilkan kalau misalnya kita punya cos 2x, itu bisa diubah menjadi cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Begitupun misalnya kalau kita punya nilainya cos x saja, maka itu bisa diubah menjadi cos kuadrat 1/2x dikurang sin kuadrat 1/2x, seperti itu. Sama juga dengan ini. Ini persamaan trigonometri ya. Oke, nah di sini kita coba aplikasikan dari rumus trigonometri yang sudah kita punya. Di sini kita tulis dulu limitnya, limit X menuju 0. Di sini 1 dikurang cos X. Nah, oke, jadi kita coba menggunakan persamaan rumus dasar dari cos X ini. Jadi cos X di sini kita ubah nilainya menjadi cos kuadrat X sin kuadrat X.
Oke, berarti di sini kita bisa tulis cos kuadrat 1/2x dikurang sin kuadrat 1/2x. Nah, oke, jadi ini didapat dari mana? Dari perubahan bentuk cos x. Nah, itu. Kemudian kita coba uraikan lagi, ini berarti kita dapat limit x menuju 0 dari, kita buka kurungnya berarti, kita lupa ini ya, tulis pernya, penyebutnya di bawah, per 2x sin x. Oke, berarti kita akan nanti peroleh nilainya. Sekarang kita coba buka kurungnya, berarti kita peroleh 1 kurang cos kuadrat 1/2x. Nah, ini negatif ketemu negatif berarti nanti jadi plus. Berarti plus sin kuadrat 1/2x. Sini per 2x sin x. Nah, oke. Jadi ini adalah penyederhanaan dari membuka kurung yang pertama ya. Ini kemudian di sini berubah tandanya jadi plus karena ini ketemu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lanjutkan lagi limit x menuju 0. Berarti ini ternyata di sini kita menemukan bentuk 1 dikurang cos kuadrat 1/2x. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya kembali menjadi ini ya, ini. Kita mendapatkan bentuk 1 dikurang cos kuadrat 1/2x, ini masuk pada identitas trigonometri. Jadi bisa kita gunakan persamaannya dengan mengganti nilainya menjadi sin kuadrat 1/2x. Oke, berarti 1 kurang cos ini kita ubah jadi sin kuadrat ini ya. Oke, jadi di sini sin kuadrat 1/2x. Berarti ini diubah jadi ini nilainya. Berarti ini tambah sin kuadrat 1/2x. Oke, berarti di sini per 2x sin x. Oke, jadi kita coba lanjutkan ini, berarti kita peroleh limit x menuju 0. Nah, kita ini uraikan satu-satu ya. Jadi ini misalnya yang duanya kita mau keluarkan. Memang jadi ini ada koefisien 2 di depan. Berarti kita coba keluarkan sendiri. Misalnya jangan dulu tulis limitnya. Berarti misalnya 1/2. Karena ini kan ada 1 di sini. Kita keluarkan dengan ini. Nah, berarti kita kedepanin. Berarti 1/2. Kemudian limit x menuju 0. Selanjutnya kita tulis yang ini. Sin 1/2. Sin kuadrat 1/2x. Kita bagi menjadi pasangkan dengan yang ini misalnya. Oke, berarti berarti per x. Kemudian dikali lagi dengan limit x. Jadi ini kita bagi ya. Bagi per part gitu. Berarti ini sisa ini lagi. Berarti di sini tambah ya. Oke, tambah limit sin kuadrat 1/2x per pasangannya yang terakhir yang ini. Berarti sin x. Oke. Nah, ingat aturan yang kemarin kalau kita punya bentuk sin ax per bx, maka ini nilainya bisa kita ambil. Jadi ambil koefisiennya saja. Berarti ini nilainya adalah a per b. Nah, maka di sini kita dapat nilainya, ini kan 1/2 dulu kita tulis. Ini bentuknya sama dengan yang di atas, berarti nanti ini kita ambil sin ini ya. Berarti nilainya 1/2 per x, berarti kali 1/2 kali per 1 berarti 1/2. Kemudian ini juga berarti 1/2. Oke, jadi ini sama. Jadi kalau juga kita dapat bentuk sin ax per sin bx, maka ini juga nilainya a per b. Ini ada di pembahasan yang ini tadi. Ini. Misalnya ada sin ax, bx berarti
A per B itu ya. Oke, kita menggunakan rumus itu, kemudian ini berarti hasilnya adalah 1/6. Oke, berarti nilai limit yang kita punya di sini itu adalah 1/6. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lanjut. Nah, oke, soal yang kedua, kita masih menggunakan identitas dan penyederhanaan dari rumus trigonometri. Jadi ini ya biasanya ini yang familiar, yang sering keluar biasanya bentuk-bentuk yang ini saja. Oke, jadi kakak tampilkan yang di sini. Misalnya kalau tadi ada cos 2x, ingat itu bisa diubah menjadi cos ini ya, ini pengubahnya ini. Nilai yang sama atau identitasnya atau persamaannya. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita punya cos 2x. Nah, di sini kita punya cos 2x per cos x sin x. Nah, oke, jadi di sini kita coba lihat lagi ada bentuk cos x sin x, cos 2x. Nah, berarti cos 2x-nya coba kita ubah menjadi di sini ada cos 2x, bisa diubah jadi ini. Berarti kita ubah limit x pi per 4. Berarti ini cos 2x-nya kita ubah jadinya berarti cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi cos 2x ini berubah nilainya kita ambil persamaan lainnya yaitu cos kuadrat x sin kuadrat x per cos x sin x. Nah, oke. Oke, di sini kita punya selisih kuadrat yang di atas. Ingat lagi bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, maka ini bisa diuraikan menjadi ini sama dengan A dikurang B dikali A tambah B. Jadi A, kalau ada nilai kuadrat, nilai selisih kuadrat, itu bisa diuraikan menjadi ini ya, A kurang B, A tambah B. Sedangkan di sini kita punya cos kuadrat x sin kuadrat x. Berarti itu bisa kita ubah nilainya menjadi, ini kita tulis dulu limitnya pi per 4. Berarti cos x kurang sin x dikali dengan ini, anggap ini A, ini B. Oke, berarti di sini cos x tambah sin x. Oke, berarti per cos x kurang sin x. Nah, di sini ada faktor yang sama yang bisa kita coret ya. Berarti di sini kita dapat nilainya ini ini cos x. Oke, berarti ini bisa kita hapus yang sama-sama faktornya. Berarti tersisa nilainya limit x dari pi per 4. Nah, berarti tersisa nilai cos x ditambah sin x. Nah, kemudian karena ini ada limitnya berarti ini sudah tidak bisa kita sederhanakan ya. Ini berarti kita langsung substitusikan nilai si x ini. Berarti kita substitusikan x sama dengan pi per 4 ke dalam cos dan sin ini. Berarti nilai yang kita dapat adalah cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Nah, ingat nilai pi itu dia bernilai 180 derajat. Nah, berarti di sini 180 dibagi 4 itu berarti 45 ya. Berarti di sini cos 45 ditambah sin 45. Nah, ingat di sudut istimewa cos 45 itu bernilai berapa dengan sin 45? Dia bernilai 1/2 akar 2 ya ini. Sin dan cos sin 45 dia sama nilainya. Ini dengan ini. 1/2 akar
2. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1/2 akar 2 ditambah dengan 1/2 akar 2. Atau setengah dari akar 2, setengah akar dari 2. Berarti setengah tambah setengah kan jadi 1. Berarti tersisa akar 2. Oke, berarti jawaban yang kita dapatkan di sini adalah akar 2 untuk nilai dari limit fungsi trigonometri ini. Oke, jadi kita tadi menggunakan identitas dari trigonometri cos 2x, kemudian disederhanakan sampai kita mendapatkan cos x sin x, lalu kita masukkan nilai x-nya. Kita langsung menggunakan metode substitusi ya. Oke, jadi kita dapatkan cos 45 sin 45 nilainya 1/2 akar 2, berarti jadinya sama dengan akar 2. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini, ini tadi ya. Nah, oke, sekarang ini lagi, selain dari identitas trigonometri dan rumus dasar trigonometri yang tadi, di sini juga kita bisa menyederhanakan trigonometri menggunakan kuadran. Nah, menggunakan kuadran. Di sini kita ingat kembali kuadran 1, 2, 3 itu letaknya di mana? Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini maksudnya di sini ada di sini semuanya plus, artinya semua nilai sin, cos, dan tangen itu di sini semua bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadrat 2 yang positif itu cuma nilai sin, nilai cos, dan tangen itu negatif. Di sini yang tan yang positif berarti sinnya negatif, cosnya negatif. Di sini cos positif berarti sinnya negatif, tangennya negatif. Di sini biasanya orang cara penghafalannya itu semua sindikat tangannya kosong. Jadi semua itu berarti semuanya positif. Sindikat, sinnya berarti yang positif. Tangannya berarti tangan yang positif. Di sini yang kosong artinya cosnya yang positif. Nah, ini biasa juga pengaplikasiannya maksudnya apa? Di sini misalnya kita punya sin pi kurang x. Nah, ingat pi itu nilainya 180. Jadi kalau misalnya kita punya nilai pi, nilai x itu misalnya kita punya 30, berarti misalnya 180 dikurang 30, berarti itu 150. Maka dia akan berada di kuadran ini ya. Nah, itu berarti dia nilainya positif. Berarti ini nanti sinnya itu positif untuk sin 150 ini. Itu sin 150 itu berada di kuadran mana? Ingat, ini kan 180. Berarti kita putar 180 itu di sekitar sini. Berarti dia di kuadran kedua. Betul bahwa dia nilainya di sini positif. Kalau misalnya cos tadi ya, cos 150 berarti cosnya karena berada di kuadran 2, berarti dia bernilai negatif. Karena di kuadran 2 itu cuma sinnya yang bernilai positif. Seperti itu. Oke, ini penguraiannya sama ya, ini semuanya. Kemudian misalnya ini cos x itu sama dengan persamaannya. Bisa ditukar menjadi sin pi/2. Pi/2 itu kan berarti pi itu 180 dibagi 2, 90 dikurang x. Berarti nilai derajat dari 90 dikurang x, 90 dikurang x berarti sekitaran nanti derajat yang kita lihat adalah di kuadran pertama. Nah, di sini semua nilainya cos sin tangannya itu bernilai positif. Itu ya. Oke, jadi kita coba langsung ke pengaplikasian pada soalnya. Kita lihat di soal yang pertama. Di sini kita punya cos x kemudian per x kurang 1/2 pi. Oke, di sini kita coba ubah nilai cos x-nya. Cos x itu berarti di sini cos x bisa kita ubah menjadi ini ya. Nah, kita bisa pakai sin pi/2 kurang x. Oke, jadi kita arahkan ke situ jawabannya karena lihat penyebutnya dia mengandung x kurang pi atau pi kurang x, itu bisa dibalik-balik nantinya kita lihat pengaplikasiannya. Berarti di sini nah ini ya.
kita arahkan ke sini, kan sama ya, sebenarnya kita juga bisa pakai ini. Sama-sama cos X-nya positif. Tapi karena di sini dia persamaannya tetap membentuk cos negatif X, sedangkan di sini sin ada pi kurang X-nya, maka kita pakai yang ini. Nah, berarti nantinya kita ubah nilainya di sini menjadi cos X tadi, berarti kita ubah jadi sin ini ya, pi per 2 dikurang X. Pi per 2 dikurang X. Oke, berarti ini per. Oke, seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai di dalam kurungnya itu beda ya. Di sini pi-nya yang duluan, pi kurang X, di sini X kurang pi. Nah, ini bisa kita balik. Nah, kalau dibalik, ini kita kasih tanda negatif di depannya. Limit X pi per 2, ini kita kasih tanda negatif, misalnya begini ya, sin negatif. Kita kedepanin X-nya kurang pi per 2. Kenapa kita kasih tanda negatif? Supaya nantinya kalau kita kali masuk, negatif kali X itu negatif X di sini. Kemudian negatif kali negatif pi per 2 jadi positif pi per 2. Seperti itu. Jadi dia ini tidak mengubah nilai. Cuma kita modifikasi bentuk model matematikanya saja. Oke, jadi di sini kita punya negatif per X kurang 1/2 pi atau sama ya, ini 1/2 pi berarti, nah ini sudah sama bentuknya, berarti ini nantinya bisa kita kedepanin negatifnya negatif dari limit X menuju pi per 2 dari sin X kurang pi per 2 per X dikurang pi per 2. Nah, ini sudah mengarahkan ke bentuk ini tadi. Bentuk sin AX per BX. Nah, ini. Ingat, ini bentuknya berarti X-nya sama ya, variabelnya sama. Ini, variabelnya sama, artinya ini bernilai. Lihat koefisiennya, berarti ada koefisien 1 depannya, berarti bernilai 1. Berarti ini sama dengan negatif. Ini nilainya 1, berarti negatif 1. Berarti untuk jawaban di limit ini itu bernilai negatif 1. Karena kita sudah arahkan dia ke bentuk sin AX per BX ini. Ini sudah sama variabel X-nya. Nah, sudah sama bentuknya. Berarti di sini jawabannya adalah negatif 1. Gitu. Oke, jadi kalau kita punya bentuk penyebut-penyebut seperti ini, berarti kita coba arahkan kemana? Ke identitas trigonometri yang mana? Nah, oke, itu ya. Oke, jadi kita coba lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya, nah, di sini kita punya ini 4 kali X kurang pi cos kuadrat X. Pi, ya ini, kita arahkan lagi bentuknya ke yang tadi ya. Coba kita uraikan dulu mulai dari cos kuadrat X. Berarti kita tulis limit X menuju pi per 2. Oke, kita tulis ulang 4 X kurang pi. Kemudian kita uraikan ini jadinya cos X kali cos X. Kan ini cos kuadrat, jadi bisa kita uraikan seperti ini ya. Kita bongkar. Jadi cos X per pi kurang 2X tan X kurang pi per 2. Oke. Nah, sekarang kita coba ubah nilai cos X-nya menggunakan sama yang tadi nih. Ini cos X kita ubah jadi sin. Oke, karena supaya nantinya kita arahkan juga ke bentuk sin per tan. Karena di sini ada tan ya. Ingat lagi bentuk sin AX per tan AX, tan BX, berarti ini juga sama nilainya. Ambil koefisiennya berarti A per B.
Jadi kita coba arahkan ke bentuk ini nantinya, karena di sini ada penyebut tan. Oke, jadi di sini kita ubah nilainya ini tetap, berarti limit X menuju Pi per 2, ini kita tulis 4 dikurang 4 dalam kurung X kurang Pi. Terus ini kita memakai sin Pi per 2 kurang X dikali dengan sin Pi per 2 dikurang X. Oke, jadi masing-masing cos X-nya ini kita ubah ya, ini jadi ini, masing-masing kita ubah jadi ini. Ini juga cos X di sini kita ubah jadi nilainya seperti ini. Oke, kemudian ini per, berarti di sini Pi kurang 2X, di sini tan X kurang Pi per 2. Oke, coba kita sederhanakan lagi. Nah, di sini kita punya bentuk 2X. 2X, sedangkan bentuk yang kita punya sebelumnya itu harusnya nilai koefisien X-nya di sini itu harus 1. Jadi bagaimana supaya koefisiennya di sini juga harus 1. Jadi kita coba modifikasi lagi bentuk di sini. Berarti coba kita tuliskan lagi limit X Pi per 2. Nah, di sini kan ini nih. Di sini kita harus samakan ini koefisiennya di sini, karena di sini koefisien 1, di sini 2. Berarti kita coba modifikasi supaya nantinya di sini koefisiennya jadi 1 saja. Berarti kita tulis yang di atas 4X kurang Pi, kemudian dikali sin Pi per 2 dikurang X kali, kita tulis ulang dulu ya, Pi per 2 dikurang X. Oke, per, nah ini kita coba uraikan, ini Pi per 2 ini kita coba modifikasi, kita keluarkan nilai 2-nya. Berarti 2-nya kita keluarkan, berarti di sini tersisa, bisa kita tuliskan 1/2 Pi. Kenapa 1/2 Pi? Karena 2 kali 1/2 Pi itu jadinya Pi kan? Nah, tersisa Pi sendiri, 1 Pi. Ini bisa habis, jadi kita bentuk nilainya seperti ini dikurang X. Oke, berarti ini sudah variabel X-nya itu sudah bernilai 1. Oke, di sini sudah hampir sama ya bentuknya. Di sini coba saya kasih batas dulu, ini batasnya. Oke. Nah, berarti kemudian tan X kurang Pi per 2. Oke ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu. Bentuk yang sekarang itu seperti ini ya, bentuk yang kita punya. Oke, kemudian ini sudah bisa kita mulai pasangkan. Masing-masing kita coba break masing-masing. Kita coba keluarkan, kita coba bagi-bagi ya. Oke, kita coba bagi-bagi. Jadi ini nantinya berpasangan dengan yang ini. Nah, ini ada beberapa kelompok yang terbentuk di sini. Kemudian ini nantinya berpasangan sama ini. Dan yang ini faktor yang terakhir yang ini. Nah, jadi ada 3 kelompok nantinya nih. Berarti kalau kita tuliskan ulang, ini berarti kita coba hapus aja yang ini ya. Oke. Berarti kita akan bagi-bagi nilainya menjadi, di sini saya lanjut. Oh, enggak cukup nantinya situ. Coba menjadi limit X menuju Pi per 2. Nah, kita tulis yang pertama 4 dalam kurung X kurang Pi per 2 Pi atau Pi 2 Pi. Saya balik ya. Oke.
Kemudian dikali lagi dengan limit X menuju Pi per 2 dari ini lagi, pasangan yang kedua. Berarti, nah ini lagi udah sama ya bentuknya Pi per 2 kurang X, Pi per 2 kurang X. Oke, sama bentuknya, berarti kita tidak usah tukar. Sin Pi per 2 dikurang X per Pi per 2 dikurang X. Nah, jadi ini sudah kita dapat peroleh nilai 1 di sini ya, karena nilai X-nya sama. Yang kayak tadi bentuk sin AX per BX itu sama, berarti di sini sudah kita dapat nilainya 1. Kemudian yang satu lagi dikali lagi dengan limit yang terakhir, limit X Pi per 2, yang terakhir lagi, pasangan yang terakhir, sin, di sini kita coba lihat, nilainya dari ini, Pi kurang X, di sini X kurang Pi. Jadi lagi-lagi kita bisa balik, tapi kalau kita balik, kita pakai tanda negatif. Oke, kita coba tanda negatif di depannya langsung. Berarti yang di atas, sin, karena sudah ada tanda negatifnya, berarti langsung kita boleh balik ya. Berarti X dikurang Pi per 2 per tan X dikurang Pi per 2. Oke, jadi sama bentuk tadi, kalau ada sin AX per tan AX, maka ini nilainya, sin BX, berarti nilainya A per B. Kalau sama-sama nilai X-nya lagi, berarti ini sudah sama, berarti tersisa 1 di sini ya. Kita ambil variabel koefisiennya saja. Berarti 1 nilai. Berarti secara total, nilai yang kita peroleh adalah, ini kalau ini yang bagian pertama kita coba substitusi saja langsung. Nilai Pi-nya berarti kita peroleh 4 Pi per 2 dikurang Pi per 2 Pi. Dikali lagi dengan ini nilainya 1, dikali lagi dengan ini nilainya negatif 1. Oke, maka nilai akhir yang kita peroleh ini. Ini kita coba lagi sederhanakan, 4 bisa dibagi 2, dapat 2. Di sini kita dapat Pi per 2 dikurang Pi, berarti negatif Pi per 2 ya, negatif, di sini ada 2 dulu di luar, berarti negatif Pi, oke kita coba tulis di sini. Nah, berarti 2 dalam kurung ini Pi per 2, ini kan berarti 2 per 2. Berarti negatif Pi per 2, negatif Pi per 2 per Pi. Nah, ini bisa dicoret habis. Berarti tersisa negatif Pi per Pi itu sama dengan negatif 1. Oke, jadi hasil dari soal nomor 4 ini itu sama dengan negatif 1. Oke, kita coba pindahkan kemana nih. Ini negatif 1 ya. Oke, nilainya. Jadi itu tadi, jadi kuncinya di sini kita coba lihat dari bentuk soalnya dulu. Karena di sini untuk penggunaan dari limit fungsi trigonometri ada beberapa yang bisa kita gunakan. Itu misalnya yang mengarahkan kita ke bentuk sin AX per BX, atau ke bentuk kuadran-kuadran seperti ini, atau bentuk pemfaktoran lainnya. Itu yang pertama yang harus kita identifikasi dulu untuk misalnya pengerjaan limit fungsi trigonometri. Jadi misalnya kalau kita sudah lihat bentuk di awal soalnya, oh ini ada bentuk X kurang Pi atau Pi kurang X. Maka kita arahkan penyelesaiannya itu menggunakan identitas trigonometri yang kuadran-kuadran itu. Jadi persamaan trigonometri yang kuadran. Yang dimana yang tadi ini ya. Ini, coba kita hapus dulu ini yang tadi nih. Kita arahkan ke sini bentuknya. Kemudian kalau misalnya kita dapat yang seperti ini, yang cos X, sin X, itu kita coba arahkan dia ke identitas trigonometri yang ini. Ini yang biasa yang familiar itu yang ini saja yang biasa muncul.
Nah, itu kemudian juga ini tadi yang selalu juga bisa digunakan dalam penyederhanaan rumus dasar trigonometri. Seperti itu ya. Jadi ini kalau ini biasa ini khusus untuk bentuk-bentuk sin dengan tan. Jadi sin per tan atau tan per sin itu semuanya sama dengan AB langsung ambil variabel koefisiennya saja. Ambil koefisien dari variabel X-nya saja. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa identitas atau persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan limit fungsi trigonometri. Kemudian juga misalnya untuk pembahasan lebih lanjut terkait fungsi trigonometri ini, itu bisa ada pembahasan tersendirinya yang kalian bisa dapatkan di video-video lain terkait fungsi trigonometri. Seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.